Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Perial MPDT pada materi pelatihan kita penyusunan makalah kelima. Baiklah Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, kita mulai step by step materi kita pada hari ini. Pada pertemuan kita ketiga, kita akan membahas materi penyusunan bab 2 makalah tinjauan ilmiah kelima. Kita mulai dulu apa yang dikatakan dengan deskripsi kajian pustaka. Kita merujuk pendapat Winarno tahun 2013 halaman 39 bahwa kajian pustaka merupakan segala informasi tertulis atau teori yang relevan dengan masalah penelitian, digunakan sebagai rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir yang dapat diperoleh atau bersumberkan dari buku-buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, buku tahunan, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lainnya. Baiklah, Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, bagaimanakah cara menyusun bab 2 tinjauan pustaka? Pertama sekali, kita memang harus memperhatikan judul. Kita rujuk istilah what, apa, who, siapa, dan how, bagaimana. Dan harus kita tuliskan dalam kajian pustaka adalah sesuai dengan konteks atau prinsip kita penyusunan makalah kita, analisis dokter penyakit. Nah, itu yang pertama sekali kita uraian berhubungan penyakit, uraian berhubungan masalah. Nah, masalah apa? Kemudian uraian berhubungan dengan solusi atau dalam istilah kita itu berhubungan dengan obat. Nah, kemudian bisa saja nanti identifikasi materi mata pelajaran. Kita lihat contoh kita pada pertemuan yang dahulu atau sebelumnya itu tentang makalah P5 di TK. Penyakitnya adalah belum menunjukkan perilaku yang baik, cinta lingkungan. Nah, ini kita ambil poinnya adalah perilaku yang baik. Kemudian alternatif pemecah masalah atau obat kita adalah simulasi atau model pembelajaran simulasi. Kemudian materinya adalah cinta lingkungan. Nah, kemudian satuan pendidikan atau boleh nanti lengkapnya kelas atau istilah kita itu pasiennya adalah TK Sai Prema Kumara. Kita lanjutkan bagaimana langkah-langkah menyusun tinjauan pustaka. Yang pertama, memilah atau memilih referensi relevan. Apabila sumber rujukan berupa buku, pilihlah topik yang relevan dengan setiap parabel yang akan ditulis. Nah, dalam hal ini parabelnya itu adalah masalah atau penyakitnya dan solusinya atau obatnya. Untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitian, permasalahannya, teori yang digunakan, analisis, kesimpulan, dan saran yang diberikan. Untuk dapat merujuk referensi, dapat dari sumber jurnal gratis, http scholar.google.com, http citesir.istpsu.edu, dan lain-lainnya. Kemudian langkah yang kedua yang harus kita lakukan, mengeksplorasi kajian relevan. Nah, dalam hal ini juga penyakit dan obat tadi. Nah, mengeksplorasi itu maksudnya bagaimana? Kita mulai dengan mencari, kita bandingkan variabel yang relevan, masalah atau penyakitnya, kemudian solusi tindakan atau obat. Kemudian kita baca topik variabel yang relevan atau masalah penyakit. Kemudian juga solusi tindakannya.
Nah, nantinya baru kita deskripsikan teori tersebut. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam mencantumkan sumber referensi yang dikutip, salah satu contoh nama pengarang adalah Alan Kate. Dalam bukunya yang terbit tahun 2009, dalam teks yang dikutip terdapat halaman 94. Kita tulis dulu adalah nama pengarangnya dulu. Nah, ini kalau kita merujuk sebelum teks yang akan dirujuk. Misalnya Kate 2009-94, apa yang kita tulis, yang kita ambil, yang kita kutip. Nah, kalau seandainya nama pengarang diletakkan sesudah teks, itu bisa saja. Kita ditulis oleh siapa, misalkan, kemudian tahunnya adalah 2009-94. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti ada pada grup diskusi kita. Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, sekarang kita cobakan bagaimana tata urutan penyusunan tinjauan. Secara umum itu dikatakan penyusunan tinjauan pustaka atau kajian teori seperti piramid terbalik. Boleh saja dulu umumnya dulu, khususnya. Jadi semakin menajam. Wah, artinya memang kita memulai pada alinea awal itu adalah alinea umum. Kita lihat contohnya. Kita lihat contoh daripada makalah TK kita, makalah P5 TK kita identifikasi penyakitnya adalah perilaku yang baik, kemudian obatnya adalah simulasi, kemudian materinya adalah cinta lingkungan, kemudian untuk satuan pendidiknya TK Seprima. Nah, kita berpatokan di sini adalah nanti dalam kajian pustaka topiknya apa. Jadi kita tidak harus tergantung kepada judulnya, bisa kita berpedoman pada topiknya. Di sini adalah topik makalah kita adalah simulasi untuk meningkatkan perilaku yang baik, cinta lingkungan di TK Seprema Kumara. Apa yang harus kita uraikan? Yang pertama sekali itu adalah pembelajaran P5 di TK PAUD. Ini yang secara umum. Ini sebelum perilaku yang baik ini kan ada umumnya adalah terkait dengan pembelajaran P5 kita khususkan di TK atau PAUD. Kemudian baru kita masuk perilaku yang baik, cinta lingkungan. Kemudian kita kaitkan lagi, karena ini adalah berkaitan dengan P5, asesmen P5. Kemudian baru kita lanjutkan model simulasi. Kemudian nanti ini sudah kita mulaikan, kita kaitkan nanti kriteria keberhasilan pembelajaran P5. Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, inilah yang dimaksudkan piramid terbalik. Jadi aliniannya semakin ke bawah, aliniannya itu semakin khusus, semakin menyempit atau semakin meruncing. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, setelah kita buat tadi konsep meruncing daripada tata urutan penyusunan tinjauan pustaka, kita contohkan. Jadi pada kita nantinya di grup latihan, di grup kita ada templatenya. Bapak Ibu tinggal mengisi. Kami contohkan ini yang pertama sesuai dengan judul kita, materi kita makalah P5 di TK PAUD. Tadi kan dikatakan bahwa kita mulai alinea yang pertama adalah P5 di TK PAUD. Bukan yang A-nya. Jadi bab 2-nya yang A-nya adalah P5 di TK PAUD. Kemudian yang B-nya adalah subbab B-nya judulnya pembelajaran perilaku yang baik, cinta lingkungan. Kemudian yang C-nya adalah asesmen P5. Kemudian yang D-nya model simulasi, yang E-nya kriteria keberhasilan pelajaran P5. Kemudian kami hilangkan lagi kepada kita semua dalam hal ini yang memungkinkan lagi kita urai secara terperinci sub-judul penjelasan dari subjudul ini. Jadi ini boleh saja kalau katakan ada P5 ini kita subjudulnya dari sub P5. Ini kita boleh. Kalau A tadi nanti kan ada 1, 2, 3. Kalau nanti dari angka itu ada urainya A, B, C, dan seterusnya. Kita lihat nih yang A-nya P5 di TK PAUD. Ini kita jelaskan apa itu P5 di TK PAUD. Baik Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, kita lihat pula contohnya
Kita tambahkan contohnya lagi, judul kita makalah SD. Makalah SD tadi, pokok persoalan atau penyakitnya adalah belum terbangunnya pemahaman. Jadi ini tentang pemahamannya. Kemudian alternatif pemecahan atau obatnya, model experiential learning. Kemudian materinya adalah toleransi dalam keberagaman. Kemudian pasien atau satuan pendidikan di sini ada kelasnya misalnya kelas 4 SD Insan Mulia. Topik kita kan membangun pemahaman toleransi dalam keberagaman model experiential learning. Jadi topik ini kita tidak pasien ini tidak kita tonjolkan. Jadi yang kita bahas cukup topiknya saja di dalam kajian teori atau tunjangan pustaka. Jadi urutan-urutannya juga seperti tadi, umum-umum, khusus-khusus. Kita lihat ya, Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara. Ini yang akan kita tuliskan nanti pada bab 2 kita adalah P5 di SD, kemudian pembelajaran toleransi keberagaman, asesmen P5, model experiential learning, kriteria keberhasilan pembelajaran P5. Jadi kita mulai dulu P5 di SD. Jadi demikian Bapak Ibu Guru Hebat, contoh urutan kajian pustaka. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada kesempatan ini juga kami berikan trik mencari referensi di internet untuk mempercepat dan mempermudah. Yang pertama, kita harus tentukan kata kunci pustaka yang kita butuhkan. Misalnya kita kata kuncinya adalah model pembelajaran simulasi. Ini kita tentang obatnya. Sebaiknya kita ketik, karena ini kajian teori, supaya lebih mengarah, kita buat bab 2 model pembelajaran simulasi titik PDF. Karena kalau kita lihat dengan extension yang lain tuh sangat susah sekali. Kita mengambil bab 2 model pembelajaran simulasi PDF karena di internet banyak sekali itu referensi-referensi dari perguruan-perguruan tinggi, apakah skripsi, tesis, dan lain-lain. Misalnya juga kita ingin mencari referensi tentang hasil belajar. Kita ketik hasil belajar bab 2 PDF. Sekali lagi kami sampaikan, karena secara umum dalam karya tulis semua kajian teori itu adalah bab 2. Mengapa kita ambil PDF? Karena format PDF inilah yang paling banyak kita temukan di internet. Baik, Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, kita contohkan, katakanlah kita mencari rujukan model pembelajaran simulasi. Jadi di kolom pencarian kita langsung ketik bab 2 model pembelajaran simulasi PDF. Kita lihat, nanti akan tampil itu. Ini sebagai contoh, landasan teori metode pembelajaran simulasi. Ini bab 2-nya. Bab 2 kajian pustaka definisi model pembelajaran. Kemudian dan lain-lain nih, hakikat metode simulasi. Silakan nanti kita pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita, dengan trik yang disampaikan sebelumnya. Kita lihat juga contohnya ini bagaimana kalau kita mau mencari rujukan hasil belajar, ya kita ketik aja bab 2 hasil belajar. Ini kita lihat di sini akan muncul bab 2 kajian tulis hasil belajar, bab 2 kajian pustaka hasil belajar, dan seterusnya. Jadi hasil belajar bab 2 PDF kita ketikkan. Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, selanjutnya kalau kita mengambil dari internet, kita harus gunakan teknik parafase. Supaya tidak plagiat. Kalau langsung kita copy paste aja, kita salin, itu kita termasuk plagiat. Jadi salah satu langkah kita supaya kita tidak terjerat karya tulis kita dengan kategori plagiat, kita lakukanlah teknik parafase. Apa itu parafase? Ini kalau kita merujuk kepada KKBI adalah pengungkapkan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi lain tanpa mengubah pengertiannya. Artinya apa? Dari yang kita rujuk tadi, kita buat kembali dengan bahasa kita, dengan susunan tata tulis kita,
tetapi kita tidak boleh merubah makna atau artinya. Kemudian bagaimana ciri-ciri parafase? Nah, jadi bentuk penulisannya yang berbeda. Ini bentuk penulisan berbeda. Ini kan gayanya. Kemudian metodenya, cara menyampaikannya berbeda. Kemudian bahasa penyampaiannya juga berbeda. Nah, kemudian kita garis bawahi makna atau arti materi tulisan tetap sama, tidak berubah. Nah, jadi hakikat tulisan tidak berubah. Jadi poin 5 ini harus kita perhatikan dan harus kita terapkan supaya kita tulisan karya tulis ilmiah kita itu tidak termasuk parafrase. Baik, Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, langkah-langkah yang kita terapkan dalam teknik parafrase. Yang pertama sekali, kita harus membaca informasi secara cermat. Kemudian kita catat kalimat intinya apa. Nah, sudah dapat kalimat intinya, kita kembangkan. Kita kembangkan kalimat inti menjadi pokok pikiran. Nah, kalau sudah ada nanti pokok pikiran, kita sampaikan dalam bentuk uraian lisan dengan kalimat sendiri. Nah, jadi sudah ada tadi kalimat inti, kemudian menjadi pokok pikiran kita uraikan dengan kalimat kita sendiri. Kemudian yang paling sederhana adalah gunakan sinonim. Sinonim ini kan persamaan atau ungkapan yang sepadan. Nah, kemudian juga ada langkahnya adalah mengubah kalimat langsung jadi tak langsung. Atau bisa saja nanti kita lakukan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kemudian juga ada bisa kita lakukan adalah gunakan kata ganti orang ketiga untuk narasi jika kesulitan menguraikannya. Ibu Bapak, Guru Hebat Nusantara, mari kita lihat contoh parafrase. Nah, ini yang pertama, ini sumber rujukan asli. Kita lihat contoh rujukan asli. Aktivitas belajar dapat terwujud apabila siswa terlibat belajar secara aktif. Nah, ini menurut Amin 2007-82. Nah, kita lihat nih, ini tidak apa sama. Aktivitas belajar dapat terbentuk apabila siswa ini kita lihat persamaannya atau sinonim peserta didik. Nah, terlibat belajar, kita buat berperan. Nah, berperan belajar secara aktif. Ini udah apa ini? Udah tidak termasuk plagiat kita ini. Sudah kita parafrase. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan mendefinisikan belajar aktif sebagai usaha manusia untuk membangun pengetahuan dirinya. Nah, kita lihat di sini, ini usaha manusia, kita buat upaya seseorang. Nah, ini kan sama. Nah, untuk membangun, kita buat mengembangkan. Nah, ini kan sama. Nah, sinonimnya pengetahuan. Kemudian kita lanjutkan lagi, yang aslinya pembelajaran akan menghasilkan suatu perubahan dan peningkatan kemampuan pengetahuan keterampilan pada siswa. Nah, kita lihat para pasiennya, pembelajaran akan membawa suatu pembaruan. Nah, ini perubahan dengan pembaruan itu kan sama. Dan peningkatan kompetensi. Jadi kemampuan ini kan bisa kompetensi, pengetahuan, nah itu yang istilah sepadan kognitif, kemudian keterampilan istilah psikomotor pada diri siswa tadi peserta diri. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, sangat gampang sekali kita menggunakan teknik parafrase sehingga nanti karya tulis kita tidak lagi termasuk plagiat. Demikian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berlatih di grup diskusi kita. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.